Menyambung kita dalam kajian ilmu ma'rifatullah pada kitab Risalatus Samaniyah. Terlebih dahulu kita kirimkan Fatihah kepada Kiai Musannif bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Para rabu sepada murjah, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan satu hal tentang pemikiran seputar tentang dakwah atau benak agama kadin atau para rabu sepada murjah, bahwasanya umat ini memang sepertinya sudah berkelompok-kelompok. Maneka pun akadir saya sabdakan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Islam maneka akan terpecah menjadi 73 golongan. Di antara 73 golongan itu hanya satu yang benar, yaitu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Namun para peserta murjah satu aja ngaku ahlus sunnah wal jamaah, kecuali Syiah, mereka pun karena memang sudah tak ngaku ke ahlus sunnah wal jamaah. Padahal Hawarid tak ngaku ahlus sunnah wal jamaah, tapi sunni yang lain seperti kalau organisasi NU, Muhammadiyah, Hizbut Tahrir, Salafi, kemudian mana itu masih mengaku ahlus sunnah wal jamaah, ahlus sunnah wal jamaah. Ala kita yaitu adalah An-Nahdiyah, yang kita dinto adalah menganut ahlus sunnah wal jamaah An-Nahdiyah yang bermadhab kepada Abu Hasan Al-As'ari dan Abu Musa Al-Maturidi. Nah, kemudian fikihnya Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Syafi'i. Ya, kemudian tasawuf Junaid Al-Baghdadi, kemudian dengan Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Ghazali. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang di intern Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah saja terkadang pecah-pecah nampaknya. Tapi mestinya harapannya tidak seperti itu. Kalau pemikiran kita itu positif, banyaknya perbedaan atau banyaknya komponen, banyaknya kajian-kajian itu hakikatnya satu, bukan perpecahan sempurna, cuma nampaknya berbeda. Makanya komponen itu bisa berbeda-beda, pengajian itu bisa berbeda-beda. Memang Allah sudah memberikan kemampuan masing-masing. Beda si ahli fikih, orang-orang saya senangnya muarakaan, senangnya ka fikih itu berkumpulnya di sana. Kemudian orang yang senang kata tasawuf, senangnya kata tasawuf. Beda orang yang senang ke kajunilan, senangnya ke kajunilan, ngaji-ngacina. Ini ke macam-macam para rabu sepada murjah, apalagi amalia itu memang sangat banyak sekali dan sangat kompleks sekali para rabu sepada murjah. Nah, kondisi ketika dinto ini senyatanya biarkan saja berjalan sesuai dengan koridornya masing-masing. Asalkan seandainya yang senang ke sini ya monggo, yang senang ke sini monggo, yang senang ke sana monggo. Nah, para rabu sepada murjah ini adalah hal yang positif. Sepenting orang panika kan gelem malam-malam, seneng ngaji kan iki. Kadin itu kan yang jadi masalah kok orang ngaji kok justru jeng bagus-bagusan pengajian, jeng bagus-bagusan amalan. Yang sementara heta asam bejeng, sementara heta gelem ngaji itu tidak pernah diajak, kok malah yang bagus itu yang sudah ngaji itu yang dipermasalahkan. Cuma karena beda komponan. Senengnya ke orang nempel, ke orang membaca itu bukan masalah kan, tidak ada ininya, nggak ada masalah. Nah, justru para bersepara penting itulah variasi Islam, Cuman para bersepara murjah cek saking nggak bisa paneka di antara tokoh-tokoh sebe dan ada, umpamanya tokohnya manakib, tokohnya salawat, tokohnya nempel, tokohnya mana salawat fatih, tokohnya kan itu mestinya paneka harapannya cek saking nggak bisa paneka bersatu. Kita ini kan satu muara sebetulnya kan, pakun ke pangeran tujuannya kan ini. Nah,
Tapi bisa apa mereka bersatu untuk membahas kepentingan umat. Kalau di amalan kita ini sudah nggak ada masalah saya rasa. Karena itu semuanya muaranya tetap kepada saya yang satu, yaitu adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Paling esena kajiannya yang berbeda kan, tapi bagaimanapun itu tetap muaranya satu, karena syariat itu adalah syariatnya Kanjeng Nabi, tarekatnya Kanjeng Nabi, hakikatnya Kanjeng Nabi, ma'rifatul, tetap kepada satu muara. Walaupun syariat kita jangan terjebak ngaji ilmu ma'rifat kemudian ngatasakeun orang syariat, jangan. Mereka bagaimanapun Allah sudah pilih untuk nekuni ilmu syariat kan iki. Nah, biar ada bidangnya masing-masing. Kemudian kita ngambil bagian daripada ilmu ma'rifat. Allah sudah kasih bagiannya masing-masing. Biarkan saja umat. Cuma di sini ini kan pendalaman. Ya, kalau ma'rifat itu pendalaman syariat. Itu saja kok yang berbeda, nggak ada yang berbeda sesungguhnya. Itu kan berkesinambungan. Nah, nikah para muslim pada murja. Namun harapannya cek saya bisa mereka yang menggelap mereka tokoh-tokoh ini, baik lintas dunia, lintas nasional, lintas nusantara, lintas sampai kepada lintas kampung, bahkan tokoh-tokoh Katapang, tokoh-tokoh Polo-Polo itu hendaknya maunya itu memang ada satu majelis atau ada satu persatuan untuk membahas permasalahan umat. Karena ada yang lebih penting. Kalau ini saya rasa tidak ada masalah, kumpulan-kumpulan tidak ada masalah. Tapi yang ada satu umat ini akan dibawa kemana? Itu perlu dibahas. Yang sifatnya itu universal, yang sifatnya itu umum. Contoh, umatnya sekarang banyak nyabu. Nah itu yang kita bahas. Kan monggo, kalau dia mau ditarik ke selawat monggo, kalau dia mau ditarik ke menakib ya monggo, kalau dia ditarik ke nempeng ya monggo, kalau dia ditarik ke salat fatih ya monggo, kan sama-sama baik. Yang penting kita satu tujuan, yang penting orang ini berubah peradabannya kan itu yang terpenting. Maka duduklah, saat ini berjalan sambil ngajak semuanya, mereka kemana dia maunya, yang penting dia mau. Itu sih terpenting para bos pada mulja. Neko cek saking paneka. Artinya, nah kalau sudah di atas paneka kondusif, paneka yang insya Allah saya kare kemana dia mau, silahkan diajak, asalkan sama-sama kebaikan. Kemudian masalah banyak sebenarnya, masalah umat paneka yang kompleks sekarang, masalah masuknya budaya yang sangat deras sekali, ini kan juga perlu ditanggulangi. Dan ini adalah kepentingan bersama. Gila Bangki. Nah, itu maunya seandainya bisa. Nah, baik dalam lintas kampung, apa sih masalahnya di kampung ini, di dusun ini, apa sih masalahnya, tokohnya. Saya sudah pernah menawarkan bahwasanya ayolah kita musyawarah, ayo kita berembuk apa masalahnya. Nah, kemudian ayo kita pecahkan bersama. Jangan masalah perbedaan yang diambahkan, tapi carilah titik pertemuannya. Karena perbedaan itu adalah hasanah saungkuna. Kan perbedaan itu adalah hasanah. Saya menyikapi seluruh golongan, bahkan mau jamaah tabligh, mau Muhammadiyah, mau NU, mau Persis, mau apa, semua itu ada kelebihannya masing-masing. Jangankan di lintas NU, gimana Bangki? Makanya kecil sekali ketika kita berpikirnya hanya di lintas itu saja. Coba mana ulama-ulama besar itu, bahkan lintas yang dipikirkan itu bukan hanya lintas umat Islam, tapi yang dipikirkan itu peradaban umat manusia. Makanya ada perdamaian dunia kan. Makanya para wali itu dulu setelah kemerdekaan, isi undang-undang itu kan Indonesia itu kan berpartisipasi terhadap perdamaian dunia. Nah, perdamaian dunia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya karena para ulama pencetus bangsa ini, mereka itu memikirkan bukan hanya satu umat, tapi umat manusia yang berada di muka bumi ini, itu yang mereka pikirkan. Nah, mereka buru para rabu sebar mulja, karena itu kepentingan eksistensi alam semesta. Kayak pikir mereka adalah kelestarian dunia kak dinto, ya pikir benih perak amalan natirek benih perak kumpulan natirek kan terlalu kecil kan yang kisah setona. Nah,
paling tidak kita yang di bagian kecil-kecil, ya paling tidak kita ada semacam musyawarah di antara tokoh-tokoh satu dengan yang lainnya. Banyak sekali para Rabu pada murja masalah umat saja tanah yang perlu dipikirkan bersama, walaupun berbeda casingnya, tapi isinya mestinya sama. Nah, para Rabu pada murja, nyambung kajian kita pada kitab Sirrul Asar. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal yang kemudian hendaknya diketahui pula akan sirnya Allah. Di bab ini kita akan membahas tentang sirnya Allah Subhanahu wa taala, wujud insan. Dari karena itu, jikalau tiada diketahui, niscaya di dalam dosa yang amat besar. Dijapun sesaman al-Padani bahwasanya mana bita oneng orang paneka deka sirna Allah, deka rahasiana Allah, maka orang paneka berada di dalam dosa yang amat besar. Mana bita oneng karahasiana Allah. Dosa yang sangat besar senantiasa. Seperti sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wujuduka dambun la yugasu bihi dambun. Artinya, bermula adanya kamu itu dosa yang amat besar. Dan dosa itu sebagiannya, yakni tiada sempurna mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala jikalau dirinya berada di dalam dosa. Dan jikalau di dalam dosa, dan jikalau di dalam kebaktian itu sekalipun, karena kebaktian itu umpama jasad dengan ruh. Demikian itu tiada sempurna jika tiada dengan ilmu. Demikianlah adanya. Nah, para Rabu pada murja bahwasanya ilmu sir paneka tak parengaken ka sateja makhluk lain ka manusia. Makanya yang menyebabkan iri malaikat niku ka manusia, yo, karena manusia paneka setong-setong na makhluk na Allah Subhanahu wa taala saya paringi ilmu sir. Saya paringi ilmu rahasia pun Allah Subhanahu wa taala. Makanya pantas manusia paneka karena di rahasia na pangeran paneka, makanya manusia paneka titi pimpinan na bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Setan, malaikat, gunung, tase, satu aja ciptaan na pangeran paneka sombong, saya paringi ilmu sir paneka lain na manusia. Nah, para besi pada murja, maka nama nabi orang paneka taoning ka rahasia ilmu rahasia paneka para besi pada murja, maka orang paneka pakun berada di dalam dosa. Bahkan tiapun hadis sekelak paneka wujudu katam bun adim, maka wujud nabak najera adalah dosa yang sangat besar. Kenapa dikatakan wujudu katam bun adim, dosa wujud nabak najera adalah dosa yang sangat besar? Karena mana bi abak paneka wujud Ota bengak wa abak paneka bede, maka abak paneka tak padeng ka pangeran tak padeng na ka pangeran paneka kocaakeun dosa. Padahal kocaakeun ilmu sir paneka al insanu sirri wa ana sirru, manusia keneka adalah rahasiana sengko, bersengko adalah rahasiana manusia. Ketika nyataanna pangeran paneka bisa disingkap melalui manusia. Makanya kenapa ada perintah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Saya kenal ke abakna, maka kenal ke pangerannya. Karena rahasia ketuhanan itu bisa tersingkap, yaitu ketika kita ajar otabana menyingkap diri kita. Ajar abak. Ketika kita sudah menyingkap diri kita, maka kita akan ketahui diri kita yang rahasia.
Berarti abe beda di rahasiana Allah, Allah beda di rahasiana abe. Ternyata abe itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mempelajari tentang diri, maka akan tersingkaplah rahasia ketuhanan. Apa tidak bisa melain belajar tentang ketuhanan melalui metode yang lain? Bisa, akan tetapi dia tidak kenal kepada zatnya. Tak bisa kenal dekat wajibal wujud. Kenapa demikian? Karena dia tidak bisa memfanakan, tak bisa maklum dekat Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya pengertian dengan filsafat. Bisa ketuhanan panika diterangkan melalui matematika, bisa ketuhanan panika diterangkan melalui fisika, bisa melalui melalui filsafat, bisa dari segi mana saja bisa untuk menuju kepada ketuhanan. Nah, akan tetapi para musyrik pada munja ada perbedaan. Ketika abe paneka mengetahui menyingkap rahasia diri kita, maka kita akan nyata-nyata menyatakan, yaitu adalah nampak kenyataan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka dintoma Nabi kita belajar tentang ketuhanan di luar diri kita, maka kita pasti diri kita ada, kemudian baru kita menyaksikan kubosana pangeran. Itu bela. Kubosana pangeran, sifatna pangeran, odikna pangeran bisa dikaunengi. Paneka mandi ajar di luaran abe, tapi tak bisa abe paneka kembali, tak bisa membeli abe. Jadi abe nak bede, pangeran be. Mana bi abe nak bede, telepon sekilap paneka abe pakun neng dalam dosa. Kenapa saya katakan tadi itu astagfirullahaladzim? Astagfirullahaladzim itu tobat kembali ke Allah. Kalau sudah kembali kepada Allah, maka diri kita sudah berada di dalam rahasia Allah. Berada di dalam rahasia Allah Subhanahu wa taala. Abe paneka kon fana, abe paneka pon sobung. Nah, tak dia para rabu sepada mulja. Jadi permasalahan yang paling menghijab dengan diri kita tuh hetak padeng ka pangeran itu bukan yang di luar kita, ternyata yaitu wujud na abe paneka lahengan dengi ka pangeran. Makanya itu kan harus dimusnahkan. Gitu lagi. Diri kita yang harus dibinasakan, diri kita yang harus dimatikan, diri kita yang harus dimusnahkan. Karena mana bikin wujud maka tak padang ka pangeran paneka itulah dosa, itulah tabir. Makanya yang menjadi hijab yaitu adalah diri kita. Dosa saya paling rajin. Bedena apa? Padahal secara sadar kita nampak memang beda kan ki. Nah, tetapi ketika disingkap rahasia manusia, maka nampaklah kenyataan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika saya pun saya samman manabi orang yang pada kebedan yang dalam dosa, maka tak sempurna kenalna ke Allah. Makanya saya pun sekilap pada paling kenal ke sifat nah kan ki. Mulai lambat lah hampir kan lah ajar sifat 20 kan kenal ke pangeran kan, kenal sifatnya, tapi tidak kenal kepada zat. Tidak kenal kepada zatnya. Lah mulai lambat lah kenal ke Allah wujud kita baka walafatul hawadisi gamu. Mana bi orang-orang konsepnya Ibnu Taimiyah, mana bi uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, itu semuanya adalah sifat. Itu adalah sifatnya. Nah, namun dia tidak bisa kenal kepada zatnya, sedangkan yang disembah itu adalah zat. Yang disembah itu adalah zatnya. Artinya kita puasa, makanya kau tak sempurna. Mengenal Allah itu tidak sempurna, karena cukup cuma kenalnya mana, kemudian kenal sifatnya. Tapi dat hendiknya mah dat hendik sifat paneka se esempe. Nah, ketika paneka menyingkap rahasia diri kita, maka hilang wujud kita zahir dan batin, maka nampaklah wujud diri zat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ini mengenal diri kita hakikat sebagai manusia, maka itu namanya nafsu. Makanya kenapa memang ulama itu kan senantiasa mengatakan bahwasanya
mesti bisa ninggalaken apa eka senengnya be ben pon apa serta eka senengnya be. Panika pernyataanna Jalaluddin Rumi, Syekh Athaillah Sakandari, panika para wali-wali panika senantiasa ada bumara panika. Kemudian Ibnu Arabi. Jadi saya akan meninggalkan apa yang saya suka dan apa yang saya tidak suka. Kenapa panika kesimpulannya bahwasanya yang kita suka kalau masih keluar daripada diri kita, walaupun ibadah sekalipun, kan itu kata-kata hikmah, aja tergelincir di dalam pemahaman. Walaupun kita salat sekalipun, tapi itu keluar daripada diri kita dan saya suka melakukan salat, itu mesti ditinggalkan. Demikian juga kalaupun kita tidak suka kepada sesuatu, maka itu juga ditinggalkan, karena suka dan tidak suka itu sama-sama keluar daripada diri kita. Sedangkan diri kita adalah sumber daripada doa. Jelas ki? Itulah kata-kata hikmah mereka. Mereka kan bahasa bungkol, kan ki? Bahasa bungkol lah. Jadi semasih keluar daripada diri kita yang baik maupun yang buruk, panika mesti ditinggalkan. Apa maksudnya? Nah, para bersepeda mulja bahwasanya maksudnya yang kita mau hanya yang datang daripada Allah. Makanya menjadi wajib kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu keluar daripada diri kita, berat maupun ringan, maka kita tetap akan laksanakan. Tapi kalau keluar daripada diri kita, kita senang dan tidak senang, maka itu mesti kita tinggalkan. Masalahnya itu bukan senang dan tidak senangnya, sesungguhnya keluar apa neka? Keluar dari apa? Keluar dari apa? Paneka bagus tak bagus, pakun kudu harus tinggalkan. Cek salah pemahaman. Kak itu wilayah makrifat. Artinya intinya jangan pernah ada yang keluar daripada selain Allah. Ini yang keluar daripada selain Allah termasuk diri kita, kita adalah sumber daripada dosa. Tengok hadis tadi, bahwasanya wujudu kadambun adim, wujud diri kamu itu adalah dosa yang sangat besar. Timung keluar dari dosa, yang gitu dosa kapi. Makanya saya pun gelak, teka orang paneka badan yang dalam kebaktian, badan yang dalam taat. Makanya taat paneka, kebaktian paneka diumpamakan paneka pada najasad ben roh. Pada najasad ben roh. Mana bisa Athaillah Sakandari menggambarkan bahwasanya kullul a'mal, pada pun satu je amal paneka adalah satu kerangka yang tegak. Wa arwahuha ben rohna amal paneka adalah tarikul ikhlas, jalan ikhlas. Ikhlas paneka cak pun segala paneka nyerahkan dahir batin, mate abe kan ki. Diikhlasaken dikembalikan dek kasen di lastari pun penjelasannya sifat-sifat pada diri kita, sifat zahir dan sifat batin kita, maka kita harus keluar daripada semua itu, diserahkan kepada yang hak, kepada yang punya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu sudah dikembalikan, maka yang akan keluar itu hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Hak itu pengamalan makrifat yang harus tetap berada di dalam konteks, berada di dalam kesadaran kita. Nah, amalan makrifat panika para bersepeda mulja panika teka tak mancing toju tak sampejeng, tapi mun bekto nak sampejeng sampejeng lah. Maksudnya karena orang ini asumsinya jadi kocak taat panika sampejeng ini tahajud adzikir maca ini maca itu kan, tapi kalau amalan makrifat tak maca-maca, tapi rapat deng maca-maca tambah mapan gitu bang. Asam pojeng tambah mah. Nah, sampejeng 5 bekto mesti kita tegakkan. Maksudnya eluaran sampejeng 5 bekto itu panika kan yang kebeni ketaatan. Padahal abah panika pakun 24 jam panika badan yang dalam kebaktian, yang dalam bakti ke Allah Subhanahu wa taala. Iki panika senantiasa sadar padeng ke Allah kalaban papadeng na Allah, kalaban panangalian Allah Subhanahu wa taala. Di penyerahan panika keikhlasan menyembah Allah panika wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Sing kok tak marentah pertama. Kenapa parentana illa liya'budullah, kecuali nyembah ka Allah. Mun tak kenal ka Allah lah pun apa ya sembah. Kan iki.
Maramah yang nyembah ke Allah panika mukhlisin lahuddin. Kalau ben ikhlas ning dalam agama, ad-din itu sendiri yaitu adalah ma'rifatullah, kenal ke Allah Subhanahu wa taala saya sembah. Nah, karena menjadi penting pada sahabat mulia ilmu pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai apa videonya Ustaz Ar-Razi itu? Apa dibilang? Belajar ilmu ma'rifat itu lebih utama daripada salat sunnah 1000 rakaat sekalipun. Coba. Ada kan videonya Pak Fadilah paneka saya nge-share paneka kan. Lah kan wajib para paneka para bose pada mulja. Kan itu kan terangkan juga maskala badan yang dalam kabaktian, maskala orang asal puasa, maskala orang ajakan, maskala orang asam bajang, maskala tapi tak kenal dah ke Allah. Coba, ki pada ngabak naki anan. Maka orang paneka pakun badan yang dalam dosa. Kadang itu tak halal menurut syariat. Wah, dosa asam bajang dosa pacaran. Salah akan lah mereka wali-wali na Allah mereka saya mengucapkan kalau kan perak nempel kan iki ya masih di dalam dosa karena sempurna dosa mereka abe kan iki dan lelo terus pun ke abak bada sampai kapan pun abak bada sampai itulah kita dosa ya bangki makanya sia-sia banyak amalan-amalannya banyak sia-sia. Oke, mana kau bodoh, tamperakan kamu anak amalan tapukakan kamu anak sampai jengna puasana tapukakan kamu anak jarang tak kenal ke pangeran kalau aku kapi karena abad kalau dari abad gak kapi kan gitu. Masya Allah, makanya begitu wajib manusia mereka kenal dekat Allah. Apapun amalan kita yang penting kita dengan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ujung daripada segala sesuatu amal mereka yang mereka tetap yaitu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi adapun sir Allah itu di dalam wujud insan. Rahasia Allah mereka badan yang dalam wujud manusia. Telepon sekilak paneka. Ketika kenapa mereka kocak akan badan yang dalam wujud manusia? Ketika tersingkap segala diri manusia dahir dan batin, maka nampaklah kenyataan paneka. Makanya sebutakan pada mana sirnya Allah paneka badan yang dalam manusia. Mungkin secara filsafat sajalah bahwasanya sirna Allah paneka badan yang dalam manusia paneka kan tak bisa anggerakan. Contoh ya kaulah sampejeng itu kan sudah nampak pada dahirnya kan iki. Kemudian hema gerak sampejeng Allah hema gerak sampejeng kan mencai ponano kan berarti pikiran kan iki. Hema gerak pikiran ate ikocakin karaban roh berarti roh kan magerakan ya bas boleh ponapa roh paneka saya magera roh paneka ternyata saya magera adalah nor paneka lah ikocakin hakikat Muhammad mungkin kak dia penyembahnya berarti Muhammad lah yang nyembahkan ki ternyata ponapa nor paneka saya magera aba. Nah maka diketahui ternyata nur itu adalah nur nadat. Berarti nur nadat Allah juga lah yang menggerakkan. Kan ki? Allah juga lah yang menggerakkan. Padahal kan bahwasanya ini sudah tadi dah. Berarti jasad sudah tak ada lagi, kemudian hati sudah tak ada lagi, sirna aba sudah tak ada lagi, kemudian nurna sudah tak ada lagi, yang ada hanya Allah. Maka nampaklah kenyataan rahasia. Makanya disebutkan bahwasanya rahasia Allah itu ada di dalam diri manusia. Kan kita tidak menemui sama sekali nih. Ujungnya bahwasanya yang menggerakkan, yang bergerak dan yang digerakkan, hakikat yang bergerak juga adalah Allah. Mun marapaneka ngakuan di amal. Coba. Makanya mun beda orang yang di amal paneka hebat berarti bisa audit tire, alako tire, di ate tire, di rok tire, di sir tire, kan di nor tire.
borong kafilah pokoknya. Coba, hebat berarti. Makanya kenapa dikatakan dosa yang paling besar? Dialah yang jadi Tuhan. Kalau dia punya semua, dia punya jasad. Coba, dia punya hati, dia punya roh, dia punya sir, dia punya nur. Diborong semua, dia semua punya. Nah, kalau ini sudah punya berarti ini kita pesaing Tuhan kan? Coba, kita masih percaya di dalam hati kita bahwasanya ada Tuhan pencipta. Tapi kita angkat nih semuanya, kita akui nih semuanya nih. Jasadnya kita, rohnya kita, sirnya kita, nurnya kita. Kita yang punya semuanya. Lalu mana yang punya Tuhan? Coba. Makanya betul dosa yang besar ini pembuktian nih. Kita itu ternyata memang betul-betul wujud diri kita itulah dosa yang amat besar. Lah, mun tak ngaji belah ka ngaji pandai kala terus ngako. Kira lagi. Lemun tak ngaji belah ka dinto kan nyatai borong gak kapilah. Apa boleh sampai ada kedede? Kan orang kafir memang kan. Coba. Ikan di kabin di pangeran kabi, ampas kabi. Allah. Itu maksudnya bahasanya itu rahasia Allah itu ada di dalam diri manusia, di dalam diri manusia. Karena kita tidak akan mengetahui diri kita, tak ada lagi diri kita. Yang nampak hanya Allah, Maka yang berlaku pada diri kita itu semuanya itu dari Allah. Dari Allah. Epa coba kalau kopakun dari pangeran. Bagus pun kalau kau pakun dari pangeran. Coba. Tapi ketika abak panekala tak padang ke pangeran, makanya para kau coba murka Allah. Tapi hakikatnya kan pakun dari pangeran kan. Mungkin kau lantaran ngecok. Kan ki. Oneng ngecok panekai murka pangeran kan. Murka pangeran. Tapi kau lantaran ngecok kak dinto wujudnya dari kak dimah. Kan pakun dari pangeran. Kemudian orangnya dari Kak Dima. Pangabasna sakana bacalan juga panika dari Kak Dima. Kan pakun dari pangeran. Panika kau yakin coba becek dari Allah. Coba becek dari Allah, bagus dari Allah, coba dari Allah. Hangking mun bagus panikanya mana Allah rida, kemudian mana bi coba panika mana Allah murka karena coba panika dari abad nanti. Mamin khairin pamin Allah, saya bagus dari Allah. Wa min syarrin famin nafsik. Oleh karena itulah Allah panika jepon Pak Pajar panika Allah itu tidak punya sifat murka, tapi hanya sifat punya belas kasih saja. Panika sangat bertentangan dengan ayat-ayat Wallahu alimum bidzalimin. Kan Allah panika maha nyeksa orang-orang sedalim. Panika Allah tirek ngocak di anu kan ayat-ayatna kan. Apa innallaha adabun syadid. Sangkuna Allah jera ngadab nyeksa deka kalabun seksa sangat dahsyat. Ini Allah. Berarti Allah panika menyiksa kan? Nah, mereka para rabu sepada mulut. Karena kenapa? Ketika abak kak dinto rampas dek kak dinto, engki pantas lah Allah nyeksa. Beni memang Allah panika sangaja nyeksa, akan tetapi karena kedaliman na abak kan. Makanya Nabi Adam, inni kuntu minad dhalimin astaghfirullahaladzim, inni kuntu minad dhalimin. Aduh Gusti, yang sapurake abdi dalam Gusti, sangkuna abdi dalam minad dhalim termasuk orang-orang sedalim. Katanya nyalakan pangeran kan Nabi Adam kan. Anu lepai nggak suruh ngakan buah holdi. Kan lamari lah pangeran lah. Mangken panekala ayatna lah bede, hadisna lah bede, keterangan ulama lah bede ki ilantak ki anan pasir. Masa pangeran ki suruh salah kena. Coba Nabi Adam lah stare le pare ngate. Suruh kakan lah kapi. Hadis saja apanya mana satu jo. Oh kanunu buah-buahan bede ning swarga. So kakan kapi lah. Tapi setong seta oleh kakan itu buah holdi. Tapi kalau kakudan setan, kakan nyanya mana buah holdi. Nah, panika yang menyebabkan Nabi Adam panika masuk neraka. Lalu di mana neraka yang disaksikan Nabi Adam yang ditempati Nabi Adam dulu?
Di mana juga surga yang diapain Nabi Adam dulu? Coba. Surga pernah kandangnya Nabi Adam, dan surga neraka saya pernah tempatnya Nabi Adam. Maka itulah kan kerangka kita yang berpikir itu yang salah, terdoktrin. Jadi karena neraka itu dianukan karena hubungan. Apa ya nah, itu dia dibayangkan, iyalah memang seperti itu wallahu a'lam bisawab. Kan gitu. Jadi Nabi Adam nambah mari masuk surga kemudian masuk ke neraka. Habis itu mari kerseng kemudian patati boleh kemudian pure utus ke bumi. Karena asumsi kita kan begitu kan. Wallahu a'lam bisawab. Tapi nyata para sahabat muja, apakah surga itu hakikat, apakah surga itu neraka itu hakikat. Disitulah para rabu sahabat muja, ketika abu manika alanggar kaparentana pangeran, disitulah dosa yang amat besar. Makanya abu manika perkat berdening dalam seksana Allah, berdening dalam seksana Allah. Ketika berdening dalam seksana Allah manika, itulah Allah namanya menyiksa. Menyiksa manika sebenarnya memang adalah wujud kasih sayang pada orang tua anak por anakna. Panika sanyata na panika seksa memang, tapi dari sayangna. Pola tak kasakolahan. Iya. Pada orang masuk neraka panika analogina. Orang masuk ke neraka panika kan pola na sayang. Mun la sobung tu sana kan le masuk ke surga jana kan gitu. Berarti ujung daripada penyiksaan itu adalah sayang memang. Cuma anak jutaan tahun kayak gerus. Itu masalahnya. Ini kabar pada mulia. Ini kembali ke konteks. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, di dalam hadis qudsi, al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manika saya kocakin kalau gelak manika manusia itu adalah rahasiaku dan aku adalah rahasia manusia. Aku adalah rahasia manusia. Ketika sudah tersingkap diri kita maka nampak kenyataan Tuhannya. Kalau sudah nampak kenyataan Tuhannya maka nampaklah diri kita yang rahasia. Jelas kan? Bisa dipahami enggak? Nah, Tuhan yang rahasia selama ini akan nampak ketika tersingkap diri kita. Jelas? Baru nyata Tuhan. Ketika tersingkap diri kita, maka nampak. Ketika tersingkap kenyataan rahasia Tuhan, nyata rahasia Tuhan, maka nampaklah rahasia manusia yang sudah fana. Jelas? Jelimet paneka bahasana. Mana bita ngalame tirik makrifatna paneka jelimet memang. Tapi tak usah terlalu dipikirkan biar tidak botak kita. Tapi dirasa-rasa aja lah. Kalau sekiranya tak mampu, yang gak usah dipaksa, nanti rontok rambut satu-satu. Tapi mana orang yang sudah mengalami makrifatnya, mereka begitu jelasnya memang. Bahwasanya ketika al-insanu sirri, manusia paneka rahasia nasengkok, makanya karena di dalam diri manusia itu tersimpan rahasia ketuhanan. Ketika sudah membuka tabir diri, maka nampaklah Tuhan yang rahasia itu hakikat diri. Ketika sudah nampak pada hakikat kenyataan Tuhannya, maka diri yang rahasia wa ana sirruhu kan. Yang kedua kan wa ana sirruhu, dan aku adalah rahasia dan aku adalah rahasianya. Ketika nampak kenyataan Tuhannya, maka nampaklah juga kenyataan manusia yang rahasia. Artinya tak ada lagi manusia itu. Itulah kenyataan manusia. Itulah rahasia manusia. Jadi rahasia manusia itu fana, rahasia manusia itu tidak ada. Jadi kalau rahasia Tuhan itu nyata. Jelaskan. Rahasia Tuhan nyata, rahasia manusia gaib. Jadi yang gaib itu manusia, yang nyata itu Allah. Kalau semasa tidak terbuka rahasia ketuhanan, kembali yang nyata itu manusia, yang rahasia itu Tuhan. Kan gitu? Semasa manusia belum nampak kenyataan Tuhannya, maka semasa itulah manusia itu mengatakan bahwasanya Tuhanlah yang rahasia.
Manusia lah yang nyata. Kafir kan? Tuhan yang nyata. Kalau kita menyembah Tuhan yang rahasia, maka kita itu berarti tak jelas nyembah pangeran, masa pangeran rahasia. Kan? Berarti Tuhannya gaib. Macam mana kita menyembah Tuhan yang gaib? Gaib itu tak ada, rahasia. Tak nampak kan? Makanya Sayyidina Ali mengatakan bahwasanya aku tak mau menyembah Tuhan kalau Tuhanku tak nampak. Kalau Tuhanku gaib, pada aku menyembah Tuhan yang gaib. Aku menyembah Tuhan yang nyata. Kira lagi. Karena Pangeran Paneka teramat nyata. Apa itulah teramat gaib. Mendapat ceng. Kaabah nasir rahasia. Nampaklah ke pangeran yang rahasia. Pangeran yang rahasia. Bisa dipahami ya? Boleh saya kalau kangku kapor boleh jelas kan. Kadin to kanen lah mon tak paham. Enggak bahasa YouTube kata bisa terbuka itu mendanya dari Malaysia. Ini sekarang nih manusia. Nih. Manusia. Pada sinilah manusia tuh. Inilah yang mengandung rahasia ketuhanan tuh. Seluruh manusia. Bukan hanya orang Islam, bukan hanya orang beriman. Kan? Ketika kita sudah menyingkap diri yang manusia nih, menyingkap siapa diri kita yang sebenarnya, diri manusia yang sebenarnya tuh, maka ini tidak ada nanti nih. Habis nih, tak ada nih zahir dan batin. Kan? Kalau sudah ini tak ada, maka Tuhan yang tadinya rahasia, makanya nyatalah di sini ini kalau sudah ini tak ada. Kan? Kalau sudah nampak, ini kan sudah tak ada, maka nampaklah kenyataan Tuhannya. Kalau sudah nampak kenyataan Tuhannya, memang begitu jelaslah rahasia manusia itu, memang inilah yang tak nampak nih. Inilah yang tak nampak, ini rahasia manusia itu. Makanya dikatakan rahasia, nampaknya ada, tapi tak ada. Kan, nampaknya ada nih, tapi sebenarnya tidak ada. Tuhan nampaknya sekarang ini tidak ada, tapi Tuhan itulah yang nyata. Tuhan itulah yang nyata. Dulu kita sudah belajar sifat kita. Kenapa ini tidak ada? Oke, kita cari diri kita. Yang melihat nih, kita tulis lagi. Sekarang yang melihat, matanya mata siapa? Penglihatannya penglihatan siapa? Telinga punya siapa? Pendengarannya punya siapa? Coba ilmunya punya siapa? Coba otaknya punya siapa? Ucapannya punya siapa? Mulutnya juga punya siapa? Coba kehendaknya punya siapa di pernapasan? Kemudian kuasanya juga punya siapa? Allah juga. Lah. Kemudian hidupnya nih punya siapa? Berarti mana yang punya kita? Coba, kelampi. Macam mana kalau kita tak mau punya baju? Tidak ada pun mau dikasih baju. Yang mau dikasih baju itu yang ada. Apa kelampian menurut ada orang nah? Itu bahasa syariat punya kita tuh, punya syariat tuh. Bahasa syariat. Nah, ternyata tak ada kan? Coba. Kalau semuanya punya Allah, maka yang nyata itu siapa? Allah lah yang nyata. Bukan diri kita. Makanya inilah yang menjadi penyebab dosa nih, yang songgok nih. Inilah yang menjadi dia janggal-janggal malolo, sombong-sombong, depannya nyale malolo, inilah yang menyebabkan nih, mana wujud inilah yang kita borong semua. Yang bukan punya gini, makanya wujudu kadam pun adim, wujud diri kamu itulah dosa yang amat besar. Kalau ini sudah tidak ada dosa enggak?
Macam mana orang nggak ada sudah membuat dosa? Barang sudah tak ada. Macam mana ya kayak dosa tak ada? Coba. Oleh karena ini ada, maka inilah yang boleh pertama wujudnya ini sudah dosa. Makanya dosa-dosa yang lain itu sudah dibuatlah dia. Jadi dosa kayak dosa. Kan? Ini kan dosa. Makanya akhir dosa-dosa lain itu dosa lah, memang beranak pinak dosa. Dosa yang buat dosa. Kan? Makanya kenapa kita itu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, siapa yang kenal diri dulu, karena ini diri ini yang menjadi penyebab membawa malapetaka ini. Berarti yang membawa malapetaka itu siapa? Kan ini kan, diri kita. Makanya kenapa kita itu disuruh belajar fana? Kita itu hanya tajalli Allah. Coba keterangan kenyataan Allah, benar Allah, kan? Itu ada juga hadis bahasanya al-insanu sirri wa ana sirruhu wa sirru sifati wa sifati la ghairi. Ada di situ. Jadi di hadis yang lain disebutkan bahwasanya manusia itu adalah rahasiaku dan aku adalah rahasia manusia. Dan rahasia itu tiada lain daripada sifatku. Kan? Kemudian, dan sifatnya itu tidak lain daripada aku. Coba. Bukan Tuhan, tapi tidak lain daripada Tuhan. Bukan Allah, tapi tidak lain daripada Allah. Makanya, tidak ada perbuatan selain diperbuat oleh Allah. Wallahu halakakum wa ma ta'malun. Itu ayat yang sering saya ucapkan. Allah saya tetiakan buat beda kan? Wa ma ta'malun, dan apa yang kamu perbuat. Tadi kita satu gerak salat aja. Salat mulai daripada geraknya, coba umpamana gerak sampajeng, tapi sebelum sampajeng panika hema peker, kemudian hema tombuning eate, kan? Ini kan direntet nih ben Imam Nawawi nih. Ikut akan rentet tata niat. Coba, Kak Dinto mekanisme mana Kak Dinto ya? Dia memang betul-betul padang pangeran. Pertama, nyamana kehendak kudrat. Panika kudrat Kak Dinto, kudrat siapa? Kan punya Allah nih, kudrat. Katakan ini dat. Nah, kemudian kudrat. Berarti dia berada di hadirat Allah. Kemudian an-niyatu min kudratillah. Mula turun ke alam sir karasana manusia wa ida baddalu ila alami sirri, mula turun ke sirna manusia panika tombu yate lah. Erasana ate tombu. Kan itu kan dari Allah kilo kan. Kemudian epa tombu karasana ate benyatena. Karasana ate kasir rahasia. Nah, ini patombu kate, kemudian wa idza baddalu ila misri fasamul azam, ini puro cita-citanya mana? Manusia kan punya cita-cita kan, punya keinginan. Itu hampir sama dengan mana menjadi bahasa cita-cita, kalau bahasa kangenna berapa? Cita-cita lah. Kalau sudah turun ke alam sir itu namanya cita-cita. Tapi ini yang menjadi pokok nih, dari sini nih. Ini kan saya ingin mengatakan bahwasanya manusia itu tak punya perbuatan. Saya ingin menegaskan manusia itu tak punya perbuatan. Kemudian wa ya'ummu ilal qalbi, ketika dia sudah menyempurnakan hati, sudah berdetak di hati, maka fasam mahun niat pura kota akan niat. Makanya an-niyatu fil qalbi, niat panika dengan dalam dan panika dengan dalam hati. Turunlah kan. Kemudian mun lalabada nengiate, inilah yang menggerakkan badan kan. Marenta kepikiran. Otak. Kan. Mulai sepakat, otak,
Kemudian puralah dia yang menggerakkan, yang memerintahkan kakinya, yang memerintahkan telinganya, yang memerintahkan badannya, yang semua yang perintahkan suruh mancing-mancing, suruh rukuk, suruh sujud-sujud. Ini kan sudah nampak dahirnya nih kan? Ini kan sudah nampak dahirnya. Jadi yang rukuk nih siapa, yang berdiri ini siapa, yang sujud ini siapa, yang duduk ini siapa? Inilah Koronana. Kita nih kan kalau kita tak ngaji ma'rifat nih kan tahunya di sini nih yang bergerak kan. Ya. Tahunya kita lah yang buat. Rukuk, mancing, sujud, kan kita lah yang buat kan. Lama ini. Padahal itu salah lakon. Tapi itu sah. Rukuk natusa, mancing natusa. Woi, teruk kali lah pengajian ini. Ini kalau didengar orang di luar sana, tapi itulah keterangan ilmu ma'rifatnya memang begitu. Kita jangan, kenapa pula kita takut-takut? Untuk ada orang protes, Pak baca sendiri aja Pak, itu Pak kita Pak. Atau Bapak pikir-pikir aja lah sendiri. Nah, makanya kita nggak takut secara ilmiah, kita bisa terangkan. Walaupun 5 kali jelaskan lagi. Apa pula kebenaran ditutup-tutupi? Coba. Masa kebenaran ini mau ditutup-tutupi? Saya kena orang yang sudah berapa turunan dah mati tak tahu tentang hakikat dirinya. Wah itu rahasia, itu tak boleh dibuka-buka itu. Sampai kalau rahasia tak boleh dibuka-buka, ada mulai lambok lah mati kapi lah orang pakun ngujak begitu pakun. Toplok-toplok kau bonan lambok kik ngoda, pakun ngujak mari akhiran. Nampak kajeng buat pote pun pakun tak kena buka. Tapi lah mereka sampai mati pun pakun tak kena buka ikut. Payalah pemahaman ini tak jelas. Dan itu sudah berganti generasi. Yang dulu tuh yang sudah sampai jenggot putih itu pun sudah meninggal. Kemudian generasinya juga bilang begitu terus. Bilang begitu juga. Nah ini makanya ini dibilang apa? Kak, kenapa dikutang rahasia? Kalau rasanya ini yang mengalaminya itu memang rahasia, nggak bisa diwakili. Saya nggak bisa mewakili. Rahasianya itu yang dirasakan nih, saya nggak copok begini, ini ceng-ceng malah namun tak tahu ma'rifatnya nih. Kalau tak terbuka ma'rifatnya ini, ngerti pikiran, tapi tak bisa dia merasakan. Adapun itu, kau tekbala kalau tak terima, beda. Yang baru ngaji lah biasanya, makanya jangan dipaksakan. Biar tak satu-satu rontok rambut. Tiba lama botak. Jangan dipaksakan dulu. Dulu. Ini memang kita kaji mencak orang lambat ini kita kaji memang tinggi. Ya, tapi ini sebenarnya bukan tinggi, ini awal. Makanya awaluddin ma'rifatullah, awal agama itu yang mengenal Allah. Cuma karena kita ini dilahirkan dalam kalbunya orang Islam, ya sudah kita buat sujud aja dulu. Buat ruku aja dulu. Kemudian baru kenal Tuhannya. Tapi jangan sampai mati kita tak kenal Tuhan. Kan ini masalahnya kan kita sudah merasa aman karena sudah bapak kita Islam, ibu kita Islam, ustadz kita Islam, kiai kita Islam, akhirnya kita tak mau kenal dengan Tuhan. Nah, alangkah naifnya coba. Inilah makanya dituduh membuka ilmu rahasia. Tak bisa memang ilmu rahasia itu dibuka. Siapa pula yang bisa membuka ilmu rahasia? Coba. Tembusnya ke ma'rifat itu apa bisa saya tunjukkan begini, inilah Tuhan nih. Itu baru buka ilmu rahasia. Kan? Ini kan ini yang mengalami itu masing-masing. Sama lah. Begini nih. Ada maunya cecen ini. Saya cuma bisa kasih cecen ini. Dulu nih sudah ada umpamanya saya bikin cecen ini, kemudian saya bungkus, kemudian saya saya rebus. Setelah rebus, ini belum bisa dimakan. Kalau sudah dikasihkan, rahasianya itu rasanya. Itulah yang dibilang rahasia. Apa bisa rasanya itu saya kasih tauin sama Bapak? Nggak bisa kecuali Bapak makan sendiri. Itulah ilmu rahasia. Mana bisa saya buka ilmu rahasia? Itulah yang menyebabkan orang menuduh itu buka ilmu rahasia. Tak bisa Pak, memang ilmu rahasia itu dibuka.
Saya sepakat kok itu. Memang semua orang, karena memangnya begitulah. Memang rasanya memang nggak bisa diantarkan dengan kata-kata. Saya itu hanya menjelaskan, saya itu hanya mengantarkan. Maka kalau rahasia, makanya kenapa? Sampai Kanjeng Nabi ngucapkan araftu rabbi bi rabbi, saya kok kenal ke pangeran dia karena pangeran saya kok saya kenal. Coba, makanya rasanya itu urusannya pribadi. Cuma minta ngaji sakale itu letak nemu rabeng-rabengan. Dari mana ceritanya orang nggak tahu itu apa? Mau nyampe rasanya kan? Ya kalau Allah kuasa bisa saja sih. Kalau kembali kepada kekuasaan Allah itu bisa. Orang itu berersana pada Naji Mesru. Dia tidak tahu keterangannya marah macarana akhir Kak Dinto, marah macarana akhir itu ada memang kuasa, kita nggak menafikan, itu sudah dibahas juga oleh ulama. Kan, padahal dulu Dr. Merman itu mengatakan nggak bisa kan? Nah, itu memang saklek lah artinya. Kalau nggak bisa itu dibatasi, kalau tidak ada teorinya itu memang tidak bisa. Tapi ketika kembali kepada Allah itu bersifat jais kan? Allah itu bersifat jais, apa dimungkin, tinggal mong, bisa nyiptakan, bisa tak nyiptakan, bisa memate, bisa maudi, bisa apareng, bisa tak apareng. Kalau kembali kepada kuasa Allah yang bersifat jais itu, maka bisa saja memang orang yang dipilih oleh Allah, kemudian dia dikasih rasanya. Tapi biasanya itu orang yang awam, tapi dia dikasukan ben pangeran, parengi rasanya, tidak apa-apa. Itu kuasa Allah. Jangan pula bapak nanti enggak bisa, kalau ini enggak bisa. Wah, Tuhan mau diatur dengan pikiran kita lagi. Namanya juga Tuhan jais itu ya suka-suka Tuhan lah. Kalau kita mau suka-suka jadi Tuhan. Nah, artinya kalau mau standar umum, ini mungkin istilahnya 1 juta satu lah yang Allah pilih itu, atau 1 miliar orang satu yang Allah pilih itu, yang Allah kasih rasanya langsung. Tapi dia tetap tidak bisa menjelaskan. Makanya sapurana mana biji mesru surah jelasakan pada nakau nama rakaat dinteng kita bisa. Paling hampir di tengah kasih benang apuntil pada rakaat dinteng pada cimat. Jimat hampir bercerai rezekina. Karena beliau memang nggak bisa menjelaskan. Yang beliau itu tahu itu cuma Allah saja yang Allah kasihkan. Makanya beliau itu kadang menabrak syarat kareng puntel pada saat itu bahkan lah lubang mereka tapi nanti karena memang itu dari rasa yang dia rasakan, itulah yang dia terjemahkan melalui puntelan mereka. Kan? Kadang dondonan bahkan lah kan. Tapi bukan masalah daun, nah kan sama saja apa sih artinya daun. Tapi apa yang dirasakan oleh Jimisruin yang ma'rifatnya inilah, yang rahasia inilah orang-orang tidak tahu. Kalau kita pakai otak, daun-daunan, buang aja lah. Apalah dikasih daun-daunan kan? Kalau kita pakai, apa hubungannya dengan kerezekian ibaratnya kan? Coba daun-daunan. Itulah dia. Tapi itulah rahasia. Makanya di dalam manusia panika orang ini kadang terlalu saklek dengan syariat itu. Ya penting memang syariat itu. Gara-gara bacaan nala tak pase ambui lah kasih detik imam tak buat memimpin kumpulan. Ya marah pada kau guna KHL hakikat bela nih tentang kasukan. Mana lagi kita pesesua macam walau dolin. Nggak bisa. Enya mana lagi kira tompes kota pase macam tajwid gimana itu salahnya lah ya. Itu kan tentang bahasa apa ya? Nasr lah kasih tay buat memimpin kumpulan lah tay buat imam masjid laporan lah. Kan masalah lambat kan tak marah panik kaki lengkap. Itulah. Nah di sini kita karena terlalu saklek dengan syariat, akhirnya fokus dengan tajwid. Akhirnya dia tidak tahu dia yang dia rasakan itu kalau berkatna namun capun kalau orang tua. Kan gitu? Mana tahu dia seperti keris, semakin tua dia semakin berpamor. Kalau pada nak holel mereka kiasan genggong mereka. Pada orang ulama dari Mesir, mereka penasaran ke kiasan, datang ke Indonesia, tepat ke orang ngasam pejang maghrib. Kiasan mereka bacaan gairil maghdubi alaihim waladdallin. Aca-aca ya tena,
Ulama terkenal nih itunya nih bacaan ini imalah semua. Kan? Ya salahkan lah. Terakhir besok ketika dia mau pulang pamit, akhirnya pamit pulang dia. Sampai ke jalan kepung harimau. Kita maunya. Setelah itu takutlah dia. Tuh lari dia terbirit-birit tar ke kiai pole. Ben kiai suruh maca Fatihah. Suruh maca Fatihah bare salahkeun mahribna. Lo teranya mana memang tahfidz hafal Al-Qur'an, kemudian beliaunya juga qori juga, memang kerongan-kerongan Arab. Memang nyaman, memang bacaan. Kata jawaban ke Hasan itu. Tuh, antum itu salah itu bacaan. Grundelah makanan ya salah rebere. Akhirnya sudah, mari salahkeun itulah bawa kebingungan, jalan lagi. Jalan. Kelak hetong macanna makin tertimpa empat macanna. Yang ngejar. Coba, makinlah ketakutan dia. Datang lagi ke kiai. Dan kiai suruh maca Fatihah boleh. Panotek maca haji niku tak salah di kiai. Bareng lah telo kali balik puro lah di situ sujud-sujud lah apa sebetulnya yang salah dia tak jadi pulang ke Mesir, akhirnya dia berguru di situ. Apa? Ini yang tak ada. Hafal pun Al-Quran ini tak ada. Coba, cantik pun suaranya ini tak ada. Kalau sudah tak ada, dosa semua bacaan dia. Karena bacaan keluar dari dosa. Coba. Semua kan ada dia kan? Bacaannya. Apa sumber dosa? Ayo itu dosa kapi. Nah itu yang masalah. Nah, tapi namanya paparing na pangeran kan, cuma saya tersenyum aja lah. Kasihan, serlah kasihan orang tua lah. Saya saking lebih saya pasang boleh kikira lah. Lo boleh bacaan lah. Itulah. Mungkin secara manusiawi lah saya tak sampai hati lah sebetulnya kasihan. Nama orang tak keteruan tua. Kan pada tentang takdir ini kan. Enggak, hampir sampai jeung orang marah-marah sepuluh marah-marah sampai jeung pada kali takdirkan teti imam lah keada, ya sudah ikutin aja lah. Kan gitu. Imam hakikat masing-masing kan inilah imam yang sebenarnya nih. Pada Nur Muhammad. Coba. Kemudian sir nur, kemudian nur sir roh hati, kemudian baru badan posak nih. Ada matanya, ada telinganya, ada inilah hakikat berjamaah. Sampai yang berjamaah. Banyak nih pada diri kita ada Abu Bakar, ada Umar, pada apa namanya ada Jibril, ada Mikail, Israel, Munkar, Nakir, Rakib, Atid nih banyak nih. Pada diri kita nih, banyak jamaah kita kan. Makanya jangan lepas sampai jang itu mesti berjamaah. Karena pada diri kita ini banyak jamaah nih kan. Mundi marabbuka wa ma imamuka, imamna siapa? Al-Quran imami. Kenapa? Saya ingin membuktikan bahwasanya Al-Quran imami. Coba sering yang saya sampaikan bahwasanya Al-Quran itu apa? Majmu'atun alal Fatihah, akumpul nang Fatihah.